Yang jawab doa salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa yang punya utang Allah bayar utangnya semua. Waduh, aminnya paling kencang. Ada punya utang ya sama kayak. Yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita semua dan senantiasa kita mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaduna imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan di hadapan guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Syaifuddin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Guru kami Ustaz Irwan Al-Umar Ketua DKM Masjid yang Al-Falah, Bapak Kamaluddin beserta stafnya, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memimpin masjid yang tercinta ini dalam Allah Subhanahu wa taala memberikan para asatid, para ujian, Algo ya? Enggak, iyalah. mudah-mudahan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa hormat dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa dalam aman rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tolong. Hadirin Bangsi. hadirin semua jamaah Gantian dong. Gantian. Udah gemeter. Alhamdulillah. Tante udah gemeter. Kemarin kita Kumatin benar. Kumatin. Kumatin Niklas. Kumatin Niklas. Kamu gantian kumatin. Mari kita sama-sama. Gue 2 menit. Gue 2 menit. Beliau utama yaitu tentang masalah nuzulul Quran. Pada malam hari ini merupakan malam ke 18 malam ke-18. Ya, pada umumnya jumhur ulama berpendapat bahwa malam turunnya Al-Quran yang disebut nuzulul Quran yaitu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengukuhkan, menguatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi-nabi yang dahulu seperti Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api. Begitu juga Nabi Musa yang mempunyai tongkat yang bisa membelah lautan dan bisa menjadikan bulan. Itu merupakan sebuah mukjizat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi-nabinya yang menguatkan hati mereka supaya mereka tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'an sebagai bentuk
rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin diperlihatkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala begitu besar di hadapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar oleh api itu merupakan suatu mukjizat supaya umat pada waktu itu meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat tongkat untuk menguatkan hati Nabi Musa alaihissalam dan untuk menunjukkan kepada umat Nabi Musa bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang besar berupa diberikan tongkat bisa membelah lautan. Lain dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang terbesar yaitu Al-Qur'an. Ini merupakan suatu bukti bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang cerdas. Kenapa? Karena untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak perlu memerlukan mukjizat yang besar seperti tongkat membelah lautan ataupun bisa yang bisa menghidupkan orang mati ribuan tahun. Itu merupakan mukjizat yang besar yang supaya umat-umat tersebut percaya dan yakin bahwa Nabi Isa, Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ayat innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Kata Allah Subhanahu. Deketin lagi. Allah Subhanahu wa taala innallaha la yastahi. Allah Subhanahu wa taala tidak malu memberikan perumpamaan yaitu Nabi Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk. Coba kalau kita pikir dulu umat-umat yang terdahulu diberikan mukjizat yang begitu besar untuk apa? Untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Besar. Tapi ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu yaitu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk. Nah itu umat Nabi Muhammad banyak yang gara-gara nyamuk bisa jadi profesor. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yang Allah berikan petunjuk banyak dan yang Allah sesatkan juga banyak. Nauzubillah. Inilah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada umat Nabi Muhammad, tidak perlu dengan yaitu suatu kejadian yang luar biasa yang bisa menguatkan ataupun menjadikan umat Nabi Muhammad SAW beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Sayyidina Ali ketika Rasulullah SAW diisra dan diaraskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Ali berkata, "Lau kushifa ghada masdadu yaqinan," kata Sayyidina Ali. Kalaulah kasyafku dibuka untuk melihat alam malakut, kata Sayyidina Ali, lam yazdad, tidak akan bertambah keimananku, kata Sayyidina Ali. Karena Allah wajah. Sebab apa? Sebab ketika Sayyidina Ali melihat nyamuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan alam-alam yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang kecil Allah ciptakan, sesuatu yang hebat Allah ciptakan juga. Jadi sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sangat dipuji oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tuba lima ra'ani fa'amin. Beruntung orang yang melihatku beriman kepadaku, kata Rasulullah. Tuba, kemudian beruntung dan beruntung orang yang tidak melihatku, kata Rasulullah SAW. Fa'amin, dia beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dipelihara dan dijaga keimanan kita Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.